Yo guys, welcome to OP obrolan programmer. Oke, di episode kali ini ada yang berbeda ya. Jadi tadi kenapa kok sok-sokan pakai bahasa Inggris buat ini ya openingnya? Karena kita bakal ngobrolin soal pengalaman kerja remote sebagai software engineer di Indonesia kerjanya, tapi kerjanya tuh ke luar negeri gitu ya, remote dari Indo gitu. So we have to talk in English right now. Oh, actually yes, Wait. but yeah, you know that our editor, his name is Hafid. He don't want to edit the subtitle, but I want to keep speaking English, so he can try to put the subtitle here. I don't know. Maybe we can validate to Mas Barok later on that how about the daily life as a remote worker in the Italian company, something like that, right? Yeah. And I think Barok can help me to validate my English. Is my English ready to work in international company or not? Yeah. Is it enough? Is this enough Our or speaking not? skill this, or maybe we have or it's too bad. certain level of English skills. Yeah. We don't know. Ya. Aku rasa ngobrol bahasa Inggris sudah cukup ya buat editor. It's really good. I think. Yeah. Certainly enough to speak English with the international people. Banget tuh Barok ngobrol bahasa Inggrisnya. This is my very first time listening Barok speaking Iya, English. kayak natural banget gitu gak sih? Yeah. Behavior. It's just behavior when I speak with other international people. Yeah. Biasanya ya pertama dulu biasa. Ngaji ya. Bener. Pertama dulu ya biasa. Aduh. Oke, jadi di sini kita kedatangan teman kita, Barok. Nah, ini Barok nih ada pengalaman. Kameranya di sana. Gimana? Gitu. Oh, ini juga pertama kali kita pakai 3 kamera ya. Jadi ada di sana. Makanya tadi aku programmernya Dari kan ke sana. Oh, gitu ya. Jadi sana tadi. itu punya Aka yang depan. Ya. Jadi PR editor di video kali ini, di episode kali ini agak banyak. Satu, masih subtitle tadi kan, gitu kan? Ya. Yang kedua, ngedit 3 video. Yang keempat, berapa? Yang ketiga, ngilangin noise. Ini lagi hujan soalnya guys. Yang kelima, Apa? bikin shorts. Bikin shorts. Shortsnya ada banyak. Yang keenam, Apa? naikkan gaji editor. Naikkan gaji editor. Hashtag naikkan gaji editor. Waduh. Bantu subscribe ya. Bantu like biar cepat ini ya. Apa? Monetisasi. Yeah. Oke. Nah, jadi di sini kita bakal ngobrolin experience Barok gitu ya buat kerja di international company gitu kan. Tapi kerjanya remote dari Indo. Nah, itu gimana tuh pengalamannya? Karena aku juga ada pengalaman kerja di Oh iya, kamu punya ya? Iya, ada. Aku pernah makanya. lihat. Nah, pernah lihat gitu kan. Di Fitloop itu kan. Bukan, nah itu Indo. Oh, Di Riyadh, Outlook. Outlook. Nah, Cuman aku doang yang nggak punya. ya kan, tapi kan kamu ada keinginan pengen ke arah sana kan. Nah, jadi aku juga ngajak Dani kan curious, jadi biar bisa tanya-tanya, biar bisa discuss kayak gitu. Ya, oke. Jadi langsung aja, gak perlu lama-lama lagi. Kita ke topik pertama. Mungkin sebelum itu kita ini dulu ya, kita ke Barok dulu. Mungkin Barok mau perkenalan dulu, mungkin ceritain day to day-nya itu kayak gimana kerjanya, atau mungkin cerita gimana kok bisa dapet kerjaan di mana? London apa? Italy. Di Italia, ya kan? Tuh ngomongnya ikut Italia gitu. Di Italia gitu kan. Nah, itu mungkin bisa diceritain dulu lah buat ngasih konteks ke teman-teman juga. Karena aku juga gak tahu detail ceritamu ya, jadi Benar. sekalian dengerin lah gitu. Mungkin dari perkenalan dulu aja ya. Boleh. Nama saya tuh Muhammad Barok Faturiski ya. Biasa teman-teman manggil Barok. Terus aku tinggalnya tuh di Kraksan, Probolinggo. Wis. Asli Luar biasa. asli putra Probolinggo ya. Wis, luar biasa. Stay di desa. Stay di desa, memajukan desa. Amin. Amin. Untuk day to day aku tuh setelah resign dari perusahaanku yang di Surabaya itu,
Aku tuh kerja remote di UK pertama, di UK. Itu untuk aku masuk ke sana tuh mungkin kalian agak ini ya, apa ya? Nggak percaya. Wah, saya tidak percaya. Agak nggak percaya karena ini aku masuk dan ngelamar itu via WhatsApp. Masuk dan melamar via WhatsApp. Via WhatsApp. Iya, jujur. Nggak lewat LinkedIn, Enggak. nggak lewat apa? Nggak lewat platform lain kayak remoteworker.uk gitu, enggak. Lewat WhatsApp. Lewat WhatsApp. Gimana Gitu. caranya? Ini yang aku perlu kasih info ke teman-teman. Mungkin kita tuh, aku sebagai programmer jujur, aku banyak gabung di beberapa komunitas. Entah itu komunitas apapun, entah itu di ranah programming atau di ranah cyber security. Aku tuh gabung semuanya. Intinya teknologi. Berkaitan Tapi dengan teknologi. kamu menggeluti semua itu atau ikut aja gitu, dengerin aja gitu, atau emang menggeluti semua itu? Entusias. Entusias. Iya. Cari-cari juga dong, ngoprek-ngoprek juga Iya, dong, benar. kalau entusias dong. Iya. Gather loop. Gather loop. Terutama Gather loop. Di Gather loop tuh, wah, aku di sini menemukan orang-orang, wah, Wah, sevisi Ini. semisi juga. Aku kan sering bincang-bincang dengan Mas Aka, Mas Dani dan teman-teman lain gitu. Wah, aku merasa di sini nih rumahku gitu. Oh iya. Dari Gitu. malam nginep nggak apa-apa juga kok. Oh, nggak apa-apa. Rumah kan? Jadi dari komunitas itu dapat WA-nya. Dapat info lowongan kerjanya. Dapat Pertama. info lowongan kerja Iya. di salah satu komunitas tadi itu ya. Iya. Pertama aku tuh gini. Di info lowongan kerjanya tuh detailnya cuman spesifikasi requirement-nya. Itu Oke, bayang. butuh developer yang bisa Next.js sama Electron.js. Elektron. Elektron, Ini desktop. desktop Nah, yang benar. pakai JavaScript. Ya, pakai Iya, JavaScript. iya, iya, iya. Nah, di sini aku pun ya udah memberanikan diri buat ngelamar karena aku bener-bener pengen punya suasana baru. Oke. Aku gak tahu pertama ini company-nya tuh di mana. Aku cuma ngelamar aja. Sorry, itu ke grup komunitasnya itu emang komunitas internasional gitu atau komunitas Indo Bukan atau gimana? Indonesia. Indonesia. Ya, Berarti Indonesia. kamu emang apa ya? Karena itu komunitas Indo, kamu gak expect atau gak gak tahu bahkan Iya. kalau itu tuh sebenarnya di UK gitu. Gak tahu. Gak tahu. Purely aku gak tahu. Nah, ini perjalanannya mungkin agak ini ya, agak Dramatis. iya, agak dramatis juga. Dari aku soalnya kan ini aku ngelamar udah. Nah, akhirnya kan di interview Next.js sama Electron. Itu dikerjainnya satu hari satu malam gitu. Itu kamu udah prepare gak sebelumnya? Maksudnya kamu emang biasa ngoding Next.js dan Electron kah atau yaudah pernah belajar terus udah coba aja atau Pernah kayak gimana? Pernah belajar sebelumnya. Tapi nggak pakai itu setiap hari. Enggak. Aku pas di Surabaya tuh kebiasaan cuma React. Front end Express juga backend-nya. Sama Java. Oke. Purely kan aku sebelumnya gak ada mendalami di dua hal tersebut kan. Di Next.js sama Electron nggak mendalami ya. Tapi aku nekat. Karena aku pengen suasana baru gitu kan. Pengen tantangan baru. Nih. Tapi sebelum ke interview, kenapa akhirnya company-nya memilih kamu gitu daripada kandidat yang lain? Nah, ini yang asik ini. Oh, Nah, karena satu hari satu malam itu, nah aku kerjain kan. Ya. Otomatis di kantor aku kerjain tasnya. Karena tasnya lumayan simpel menurutku. apa? CRUD gitu. Untuk yang pertama tuh Next.js itu harus kita pakai Flowbyte buat Flowbyte. ya UI library-nya itu. Oh, Kan ada kayak material UI. Oh iya. gitu. Flowbyte Oh. itu ada kan. Oke. Nah, kita harus Aku pakai itu. baru dengar. Ada. Iya. Itu based on Tailwind. Open Oh. source itu. Iya. Oh, sama kayak Open Daisy source. gitu. Nah, bener. Kayak DC UI gitu. Nah, akhirnya aku ngerjain pakai itu. Terus ya untuk yang Electron tasnya itu file manager. Jadi File nge-explore manager. file manager di PC kita, di device kita gitu. Sorry, Explore. apa file manager? File manager biasa. Nggak, barusan aku Yang Electron DS itu. Itu Bikin apa? Bikin file manager. Bikin file biasa. manager. File Oke. explorer biasa gitu. Biar bisa ngakses file-file di laptop kita gitu Iya, benar. ya. Oh ya, karena kan Itu- aplikasi desktop kan. Ya, itu Ya. simple. Nah, aku kerjain satu hari satu malam dan aku bener-bener di situ fast respond ke interviewernya. Ini which is ini CTO-nya. Oke. Nah, akhirnya aku kebesokannya aku kumpulin, selesai udah. Aku senengnya di sini dikabarin aku lolos gitu. Aku Oke. seneng dong. Hmm. Nah, cuman ketika after announce aku udah lolos di perusahaan tersebut, aku diceritain lah, Mas, ini kita nanti kerja buat perusahaan
UK. Oke. Agak shock kan. Yang interview Oke. orang Indo ya. Yang interview orang Indo. Ini buat konfirmasi CTO-nya orang Indo. Komunikasi pas di WA itu bahasa Inggris apa bahasa Indo? Indo. Bahasa Indo. Still Indo. Oh. Ini agak aneh Makanya kamu kaget ya. Iya, makanya aku kaget. Sempet shock. Apa? Emang bener? Aku agak kaget kan sebelumnya. Ah. Emang bener ini perusahaan UK? Aku Emang masih boleh. mikir aneh gitu. Ya. Emang boleh. Emang boleh. Aku masih mikir agak aneh gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu kan masuk ternyata beneran. Kita tuh meeting sama ada satu CEO-nya tuh orang UK, Oke. nah, CEO-nya orang Italia. Oke. Pas itu aku baru percaya. Oh iya beneran nih. Beneran gitu. nih gitu. Soalnya sebelum-sebelumnya kan komunikasi kebanyakan sama CTO-nya Hmm. ketika pengerjaan project selama 1 minggu itu. Oke. Awal init project. Nah, akhirnya setelah 1 Itu minggu full bahasa Indo semua sebelumnya Iya. berarti kan? full bahasa Indonesia semua. Nah, after aku tahu, wah beneran dong gitu kan. Aku agak shock. Tapi aku masih ada rasa curiga wajar lah. Namanya manusia kan. Iya, tapi ada yang menarik gini loh, kayak apa namanya? Kan dari proses pertama kali di WA sampai ada tes-tes tadi itu, Iya, kan sama CTO-nya. iya, CTO-nya itu tadi orang Indo ya? iya benar. Orang Indo. Menggunakan bahasa Indo kan, komunikasinya semua kan. Mas tuh gini, kayak kenapa CTO-nya ini melanjutkan itu padahal nanti ujung-ujungnya kan dia membutuhkan engineers yang bisa menggunakan bahasa Inggris. Dan itu kan Iya. belum tervalidasi selama itu kan. Sorry, ini Atau ada bagian keralat. komunikasi, Sebelumnya ketika interview tuh udah ditanyain, Mas manggilnya Rizky ya kan. Mas Rizky bisa bahasa Inggris kan? Bisa. Dites dikit doang, dites ngomong doang. Habis itu udah gitu. Nggak bagiannya tuh bagian tes bahasa Inggrisnya nggak terlalu kompleks kayak aku harus bicara secara teknikal atau enggak, general. ngobrol biasa aja bro. Iya. Gini doang, kayak ditanyain daily stand up tentang tasnya hari ini. Oke. How with your progress today? Gitu ditanyain. Aku akhirnya jelasin yang flow byte sama next itu kan. Ini posisi udah dikasih ini berarti. Iya, udah dikasih tas. Berarti kayak udah seolah-olah Kayak simulasi gitu ya. Iya, simulasi doang. Nah, pas habis itu kan udah meeting tuh, aku udah percaya kalau aku bakal kerja sama orang luar ini. Nah, karena dari ketidakpercayaan akhirnya ketidakpercayaanku terjawab gitu kan. Seiring berjalannya waktu kan itu sebenarnya itu hamin 1 bulan aku resign dari perusahaan Surabaya karena butuhnya tuh cepat-cepat. Nah, di situ aku ngatur waktunya tuh gila ya. Iya. Bener-bener aku tuh dari jam ini di perusahaan Surabaya ya. Dari jam 9 atau 10 masuk, aku pulangnya jam 6 kan. Oke. Malamnya itu aku ngerjain project yang luar. Ya, oke. Itu pun ada targetnya juga. Waktu itu nggak santai karena emang ngejar rilis project. Di kantor. Iya, di luarnya. Oke. Kalau yang di kantor itu karena aku udah hamin 1, udah ngajuin. Jadi agak lenggang gitu kan. Oke. Tinggal Ya. apa ya namanya? Penyerahan gitu, penyerahan doang. Oke. Ngajarin yang baru-baru. Nah, Tinggal delegasi lah ya. Bikin dokumen, ngajarin gitu kan. benar. transfer knowledge. Transfer knowledge. Nah, di 1 bulan itu aku masih agak kurang percaya. Aku beneran ini kerjanya tuh full time. Soalnya kan di embel-embelnya di kontrak ada. Udah dikasih kontrak, aku udah tanda tangan sama intinya 3 yang tanda tangan. Pertama si CEO-nya, kedua CEO-nya, ketiga aku. Oke. Aku udah lihat bener-bener dari kontraknya itu alamatnya udah bener apa enggak. Soalnya aku tuh agak curiga masih belum percaya gitu. Kayak apa ya? Kayak tiba-tiba aku ngebayangin jadi dirimu ya. Kayak tiba-tiba hidup kita itu berubah gitu. Maksudnya experience-nya itu berubah gitu loh. Yang awalnya ya udah kerja sama orang Indo seperti biasa gitu kan. Bisa dibayangkan lah gitu. Terus kayak tiba-tiba ini besok pengalaman kerjaku bakal berbeda nih gitu kan. Nah, bener. Dan itu tiba-tiba gitu kan. Secara tiba-tiba, bener. Kecuali kalau kayak kita ngeplan bertahun-tahun tuh aku progressing buat ke arah sana tuh gitu kan. Itu kan benar-benar kepikiran lah. Tapi ini kan kayak tiba-tiba aja gitu. Opportunity tersebut gitu kan. Kayak tiba-tiba Ya, kebayang kan ya tiba-tiba ini kan. Aku aja kaget. Makanya aku kenapa jarang cerita tentang awal proses. Sebenarnya bakal ada orang yang nggak percaya. Jujur. Pasti agak
kok bisa dari WA? Kan nggak mungkin kan. Biasanya kan entah dari platform apa gitu kan LinkedIn harusnya. lah, LinkedIn lah, Minimal di DM di LinkedIn gitu kan. Iya, biasanya. Tapi Ya. itu adanya kayak gitu. Ya. Tapi aku pengen tarik dan bahas lebih lanjut nih Kak. Hmm. Kan kayak kebanyakan orang itu kan mengira bahwa kita mendapatkan pekerjaan itu ya murni dari usaha kita, apa yang udah kita progres dan planning sebelumnya segala macam kayak Oke. gitu kan. Iya. Nah, tapi dari Mas Barok sendiri gitu, itu merasakan ada semacam spiritual experience dan campur tangan yang di atas gitu. Maksudnya kayak itu kan tiba-tiba kan. Masya Allah. Bener. Kayak tiba-tiba kan. Jadi kayak aku gak tahu apa pengalaman seperti apa di masa lalu yang sehingga kayak oh ini hadiah buat kamu gitu kan. Nah, kayak gitu. Iya, setuju. Tapi setuju. Ini di luar konteks ini deh ya, spiritual ya. Secara spiritual jujur apa ya? Mungkin karena aku pernah curhat kan ke kalian masalah tuh pekerjaan, mungkin culture kerja di Oh sebelumnya. ya. Mungkin dari situ aku akhirnya ya doa terus sama perdalam apa yang aku tahu gitu kan. Akhirnya ya, berusaha dari situ. Akhirnya ketika dapat apa ya? Ketika aku dipasin dari interview CV-nya, aku berdoa di situ. Semoga lolos di perusahaan ini. Aku nggak tahu pertamanya ini perusahaan apa atau gimana itu aku nggak tahu. Cuman aku pengennya lolos karena aku pengen pengalaman baru gitu. Ya. Karena Ya mungkin itu rezekinya. Iya. Banyak banget kan sebenarnya hal yang di luar kontrol dan kendali kita kan. Iya. Maksudnya ketika kita sebelum kerja pun juga ketika kerja gitu. Kita nggak pernah tahu gitu. Apalagi sekarang teh winter. Kita nggak pernah tahu kapan kita mungkin kena layoff. Kita nggak pernah tahu kapan kita bakal dipromosikan. Benar. Ada banyak faktor gitu. Iya ini sih, terkadang kita tuh ngeplan gitu kan. Kita ngeplan, kita mau kemana, yang kita inginkan tuh apa, kenapa kita ingin ke sana, dan kita plan gimana cara kita buat ke sana. Oh, lakukan ini, lakukan itu. Tapi ujung-ujungnya flow-nya dan hasil akhirnya itu bisa berbeda. Tapi mungkin ketika pertama kali itu terjadi, ada yang langsung kayak bisa menangkap wah ini lebih baik nih gitu. Tapi kadang aku pun ngerasa tuh kayak aduh kok jadi gini ya, kok tidak sesuai rencana, kok berbeda yang seperti aku inginkan, kok kayaknya apa yang aku inginkan itu misalkan 10 nih yang aku dapat itu yang aku rasakan ketika pertama kali itu jadi 6, jadi 5 gitu kayak kamu ngerasa gitu kan? Jadi 6. Nah, tapi setelah berjalan jadi bisa narik hikmahnya gitu loh. Wah, aku nggak mau ini yang paling the best lah yang dari bisa, 10 jadi berapa? Kenapa? Dari 10 jadi berapa? Dari 6. Tadi kan 10 maunya. Yang pengen ternyata aku desain sendiri nih cerita ini, aku desain sendiri ternyata pengen gini 6 gitu. 10 gitu kan. Terus ketika hasil akhirnya diberikan gitu kan. Itu 6. Nganggapnya kan kayak aduh kok kayak gini ya, kok beda, kayak masih ada rasa inilah ya, rasa kayak apa? Denial ya. Nah, itu kayak 6, gua rasa 6, merasa 5 gitu. Aduh kok kayak gini. Tapi setelah dijalanin itu kayak bisa dapet hikmahnya gitu, kayak bisa dapet hikmahnya kayak wah ini kalau aku nggak dapet yang seperti ini nih mungkin aku nggak bisa belajar hal ini nih gitu, kayak ada sesuatu, ada hikmah yang banyak banget yang dirasakan yang akhirnya bilang wah ini yang paling the best sih, mungkin lebih baik daripada yang kita harapkan sebelumnya gitu. Ya terkadang hidup kayak gitu kayak. Balik lagi ke perkataan gini, semua rencana Tuhan itu adalah yang terbaik. Iya. Yang terjadi adalah yang terbaik. Masya Allah. Jadi podcast religius lagi. Oh iya. Oke, mungkin lanjut ke day to day-nya ya. Oh iya, boleh. Udah full resign nih, udah dari Surabaya aku ini masuk ke desa. Aku masuk lagi ke desa. Nah, itu jam kerjanya aku tetap sebenarnya. Karena ada tuntutan rilis fitur. Project-nya kan udah rilis tuh. Nah, nambah fitur kita, nambah fitur apapun itu. Nah, itu sebenarnya gak terlalu dikejar. Aku tiap harinya itu paling nggak kerja sama CTO ku tuh dibatasin karena ada ketentuan minimum wage dari UK kan. Minimum apa? Minimum wage itu UMR, salary kan, gaji. Wage ya UMR gitu. Kalau di sana istilahnya apa istilahnya? Wage, regional minimum wage. Wage. Oh. Iya, kalau tulisannya wage gitu. Wage. Nah, itu kan ada ketentuan dari sana. Itu aku dijadiin kerjanya tuh gak full. Karena khawatirnya full tuh berarti modelnya part time gitu. Bukan, jamnya, lebih ke jamnya. Kontraknya full time tapi jamnya nggak full gitu. Iya, benar. Oke. Ya udah 4 jam aja gitu. 4 jam 6 jam. Paling lama pun 6 jam. Nah, cuman di samping itu kan apa ya kayak formalitas ketika nyusun tas manajemennya.
Oke. Itu aku di 6 jam. Nah, cuman ya di balik itu ntar kalau ada bug fix atau apa Ya bisa semacamnya lebih tetap lah ya. bisa Atau lebih. bahkan bisa kurang. Ya, atau bahkan bisa kurang karena jujur aku ketika tiap harinya tuh kan paling enggak aku bangun tuh bukan bangun ya. Mulai kerja start kerja jam 9 biasanya, terus jam 4 udah beres. Cuma kadang sampai malam kalau kita ada meeting apa gitu, ada pembahasan apa, fitur baru atau ada permasalahan di bisnis logic yang harus dibenerin gitu, aku tetap ikut di situ Iya sama CEO, COO sama CTO-nya. Nah, ketika ketika waktu free semuanya gak ada timeline, ya udah antara explore atau enggak ya aku orangnya suka game gitu, jadi game gitu. Iya. Agak wasting time, cuman jangan dicontoh ya, lebih baik waktu kosong digunakan untuk explore aja. Atau ngedate. Dan jangan curhat dan. Aku nggak curhat ya. Di luar konteks. Di luar. Tapi gini, tadi kan masuk nih, ya Iya. kan? Gimana proses pengen tahu ini nih, pengen tahu kayak proses onboardingnya gimana, menyesuaikan jam kerjanya gimana, karena kan Sip. beda jam kerja juga kan, dan ada engineer lain dong di company tersebut dong. Ada. Gimana kamu koordinasinya sama teman-teman yang lain? Pasti kan butuh tanya-tanya codingannya lah, tanya-tanya code base-nya lah, tanya-tanya project ini projectnya tentang apa dan lain-lain, itu kayak gimana proses komunikasinya gitu Ya, dan adaptasinya tadi. untuk adaptasi ya. Untuk adaptasi itu sebenarnya yang bantu aku terus tuh CTO-nya. Which is dia orang Indo kan. Oh iya. Dia tuh bener-bener Tinggal di Indo, tinggal di Indo sih. Iya, tinggal di Indo. Oke. Kebetulan. Nah, dia tuh kayak ya udah nge-manage aku gimana kiranya nanti aku paham project ini sama step-nya yang bakal dipakai tuh gimana. Apakah koordinasi dengan engineer luarnya ini susah enggak? Karena pertama ya komunikasinya aku kebanyakan lewat CTO-ku. Cuman ketika meeting, baru ketika meeting itu ngumpul nantinya. Nah, itu jam berapa itu kalau pas ngumpul? Kebanyakan jam 8. Jam 8 malam. Nah, itu ya aku tahu itu di luar jam kerja, cuman mau gak mau sebenarnya aku ikut. Karena ya menyesuaikan jam menyesuaikan jam yang kan? luar. Iya, benar. Iya. Itu sih yang bikin agak apa ya? Yang bikin agak crash. Kadang kan aku entah lagi di luar atau apa, nggak expect lah. Lagi gitu. ngedate tadi kan? Oh enggak, lagi nyari makan gitu simpelnya. Lagi dinner nih, lagi makan malam gitu kan? Waduh, Tiba-tiba ada meeting gitu. Tapi kan nggak mungkin dadakan dong. Sering kali dadakan. Tiba-tiba ada dapat notif gitu ya. Soalnya kan Baru ayo meeting yuk gitu. iya benar. Gitu ya. Iya, kadang kayak gitu. Soalnya kan problem apa ya? Kayak CEO atau CEO itu kan ngetes flow produknya kan malam biasanya. Nah, di sana siang di sana kan? siang. Nah, iya. Jadi kayak jam-jam mereka kerjanya gitu. Mereka ngetes proyeknya. Nah, tiba-tiba ada bug nih. Ada bug, ada flow yang gak dia inginkan. Iya. Ya udah meeting gitu tiba-tiba. Itu ya sering terjadi sebenarnya. Nah, tapi setelah tadi kan meeting, ada feedback, terus ada meeting, dijelaskanlah feedbacknya, harus langsung diselesaikan atau ya udah besok ada paginya gitu. Ada timeline-nya. Biasanya kalau aku malam kena ada bug gitu, besok gitu ya. Ya asalkan masih ada cukup waktu buat timeline projectnya gitu ya. Kecuali ini ya. Kliennya tuh dia bayar mahal, harus diprioritaskan gitu ya. Harus diprioritaskan. Iya. Meskipun semuanya kliennya nih udah ngeluh banget nih. Ini kenapa padahal urgensi kita menggunakan fitur ini tuh urgen banget gitu. Jadi mau gak mau aku harus malam itu juga gitu. Iya. Tapi semua komunikasi itu transparan, maksudnya kayak ketika ada desakan, maksudnya kayak ini harus sekarang banget nih. Itu nyaman komunikasinya. Maksudnya kayak dijelaskan kenapa kok kita harus sekarang itu bla bla bla. Kadang kan ada yang tiba-tiba ini harus sekarang kenapa? Marah-marah gitu ya. Marah atau apalah gitu. Karena intinya gak nyaman lah komunikasinya gitu. Sebenarnya kan disuruh saat ini juga ya gak apa-apa aja, soalnya komunikasinya enak kan. Kalau itu yang aku suka dari yang perusahaan waktu itu yang UK itu yang aku suka banget. Karena kayak meskipun ini bug ya, ini urgen gitu. Mereka tuh kayak ya slow aja gitu. Gak terlalu ini gimana klien gede ini gini enggak panik, gak ini gitu. Enggak panik. Ya. Selesaikan, kalau bisa selesaikan malam ini aja. Kalau yang sebelumnya waduh, dan gitu ya. Jadi suka gitu. Iya. Tiba-tiba ya hati-hati kaget.
Ya, tapi satu hal yang aku penasaran kan, Ah, kan udah punya pengalaman kerja bareng orang Indo, terus sama orang luar gitu ya. mm, Pertama gitu ya, itu kira-kira pas kerja di luar Indo tadi, berkomunikasi dengan orang luar, mm. bahasa berbeda, culture Iya. berbeda, Iya, benar-benar. kemudian agama beda, banyak banget lah perbedaannya gitu kan, Ah, daripada yang kita sekarang gitu. Nah, itu kira-kira apa ya, challenge terbesar untuk wah iya. adaptasinya tuh apa? Kalau tadi kan salah satunya Iya. yang udah di-spill ya, itu adalah jam kerja, di mana aku biasanya jam Kerja. 8 baru lagi ngede, tiba-tiba ada ya kayak gitu kan. Nah, itu salah satu challenge kan. Iya, Tapi Iya. challenge yang lain gitu, apapun gitu. Iya, Apakah itu challenge non teknikal atau challenge teknikalnya juga gitu. Nah, itu kira-kira apa? ya, menarik sih. Lebih ke non teknikal sih. Oh, non Non-technical. teknikalnya ya. Non teknikal. Oh Kalau ya, teknikal teknikalnya gak terlalu. Soalnya gampang lah ngodingnya gitu. gampang ngodingnya. Sama-sama aja ya, Iya, cara sama-sama ngodingnya aja. ininya. Lebih ke non teknikal. Soalnya kan Contoh, orang Europe tuh ya bukan di sini gak enak. McDonald had a farm, E-I-E-I-O. Tapi maksudnya gini, lebih ke ini mungkin ya. Aku juga ada ini kan pengen juga apa ya ke arah sana gitu kan, Iya. kerja bareng tim di luar negeri gitu kan. Cuma rasa takutku tuh adalah lebih ke ini nih, kayak lebih ke apa ya, culture secara day to day lah. Maksudnya yang kecil Iya. misalkan di Indo nih, ya kan Iya. kayak jam karet gitu kan. Iya, benar. Ya semacam kayak gitu. Apakah itu di luar sana itu benar-benar ya kayak gitu juga atau benar-benar menghargai waktu, menghargainya seperti apa, kayak apakah itu sangat sensitif kayak wah kamu telat nih 5 menit nih gimana, atau ya iya. itulah apa ya, kayak semacam culture day to day-nya lah yang inilah gitu. Paham. Kalau itu menurutku masalah time ya, masalah manajemen waktu. Menurutku gak terlalu di ini sih, meskipun aku telat itu gak ada. Meskipun aku kayak telat respon gitu gak ada. Kalau meeting Biasa. meeting gitu. Nah, kalau meeting malah banyak toleransi sebenarnya, kecuali Argen ya. Kecuali Argen. Meskipun Argen mungkin nanti yang penting CTO-nya hadir. Aku kan as a developer doang gitu. Jadi yang paling penting tuh CTO-nya hadir. Kalau CTO hadir nanti dia jelasin ke aku gitu pas waktu itu. Jadi dia chat nanti panjang lebar gitu. Sebenarnya kalau meeting ini ya kayak kan ya mau di Indo pun pasti kan ada apa ya, semacam jadwalnya, ada Iya. waktunya ya. Kalau misalkan nih meeting nanti jam 2 sore gitu kan, jam 2 siang. Ya udah masuk tepat waktu gitu kan. Kalau di kantor ya modelnya ya. Tapi mungkin lebih ke ini sih. Biasanya kalau kita ngajak pairing gitu gak sih, Dan? Oh iya. Kayak ya, janjian nih oke. misalkan nih, Dan, aku stuck nih mau ngajak pairing jam berapa? Ya udah deh, nanti nggak bisa di kalender gitu. Ya udah nanti jam 2 deh. Iya, Kadang iya, kan kita iya. lebih gitu kan. Kalau di Oh. janjian sama teman lah, teman-teman Iya. kantor lah gitu kan. kita Kadang ya kan kita pernah ini. Nah, apa namanya? Jam 2 gitu kan. Terus kadang lewat jam 2 lebih 1, jam 2 lebih 5. Iya. Pasti, ayo jadi ini gak? Oh iya bentar, lagi di luar. Abis ini. Nah kan Oh, biasa kayak iya, gitu iya, tuh. paham. Kalau di Indo ya. Nah, apakah itu juga terjadi di luar sana? Apakah itu tidak bisa ditoleransi? Wah kamu gimana sih kok gak bisa jaga omonganmu? Nah, pengen tahu Oh, yang kayak gitu-gitunya tuh. respon kayak gitu. Kalau kayak gitu jujur ya sebenarnya mereka bener-bener ngetoleransi waktu kita sih. Kayak soalnya emang aku lagi di luar nih. Dia pengen pairing. Sorry ya aku dadakan di luar gitu. Jadi gak bisa. Oh iya gak apa-apa, jam berapa bisanya? Mesti gitu mereka. Nah, terus janjian habis itu. Nah, ketika sudah janjian janjian kadang gak tepat waktu juga karena ada kebutuhan mendesak entah itu apapun gitu. Mereka bener-bener apa ya gak terlalu kayak tiba-tiba ngambek apa gitu, enggak. Oh, berarti ya yang penting komunikasi Yang penting komunikasiin dulu. Enggak tiba-tiba hilang gitu Iya, kan. enggak. Tiba-tiba Kan hilang ada mungkin tiba-tiba. marah juga mungkin ya, kayak kesel juga. Bener. Gimana sih anak nih gitu kan. Tadi gitu kan. Enggak, kalau di luar Ah. sama aja sebenarnya kalau masalah kayak gitu. Ya benar, masalah menghargai waktu mereka lebih menghargai temennya. Takut ada emang kebutuhan desak atau darurat atau apa Iya, gitu. iya. Sama aja sih sebenarnya kalau masalah kayak gitu. Iya, Oke, menarik. Dan satu hal lagi sebenarnya Kak, kalau ngomongin soal kerja di remote luar negeri gitu ya. Ya kita tahu sekarang dan tahun lalu segala macam ada tech winter gitu kan. Di mana ya banyak software engineer kena layoff segala macam. Iya. Nggak peduli seberapa besar Loker berkurang perusahaannya, gitu kan. mau itu big tech company, mau itu Startup yang baru mulai, middle company segala macam itu kan pasti terjadi semua gitu. Ya. Nah, gimana kalau yang Mas Barok rasakan gitu? Maksudnya kayak Di luar sana gitu ya maksudnya. iya di luar sana gitu. Akan awalnya di UK, kemudian ke Italia gitu, kemudian
Nah, kan pasti kita bisa ngerasain kan, kita ngedevelop sebuah fitur apa, sebuah produk apa, tujuannya untuk generating revenue apa, segala macam gitu. Oke. Dan apakah itu tercapai atau enggak, segala macam. Terus ya gimana bisnis plan-nya segala macam. Ya seenggaknya kita developer harus udah tahu Iya. gambarannya kayak gimana lah gitu. Dan kita juga kadang juga bisa memikirkan, bentar, aku kerja di sini nih bagus gak ya untuk jangka panjang? Gimana kalau misal nanti aku katakanlah memutuskan untuk menikah dan berkeluarga segala macam sehingga nanti aku butuh Iya, iya. kestabilan gitu. Iya, iya. Kan Berarti kita ini butuh stabilan. Maksudnya kayak apakah banyak uncertainty sehingga kita worry gitu kayak apalagi ini itu satu Iya, ya. iya, iya, Pertanyaan iya. pertama. Pertanyaan pertama. Oke. Terus yang kedua apa? enggak pertanyaan pertama, pertanyaan kedua ya. Terus dia lupa apa tadi pertanyaan pertama gitu. Aku catat. Itu pertama. Terus yang kedua juga biasanya kita kalau kerja di luar negeri itu peraturannya beda. Betul kan? Peraturan di Indonya ya maksudnya. Iya, peraturan kerja di Indo sama di luar itu beda gitu. Kan kalau di Indo kita tahu ada Undang-Undang Cipta Kerja, Nah, ada undang-undang itunya dan lain-lain. Omnibus Law yang mempengaruhi kita pekerja gitu. Iya, iya, iya. Ya semisal aku correct me if I'm wrong, kalau nggak salah itu aku sempat ngobrol sama temanku ada gitu apa di Omnibus Law pasal apa gitu yang memperbolehkan perusahaan ya udah lebih cenderung untuk outsource aja daripada nge-hire as a full time Oh, iya. full time employee gitu. Karena kalau outsource ya udah dilempar-lempar gitu segala macam. Tapi kalau full time employee kan dia Menetap di sana. menetap terus kemudian dapat jaminan BPJS lah, kemudian Ya. THR lah segala macam. Tapi kalau outsource kan enggak gitu kan. Aku correct me if I'm wrong. Maksudnya kayak ada kayak peraturan itu real matters buat kita sebagai pekerja gitu. Ya. Benar. Gimana kita relationship sama company, itu kan talking about legal kan. Kayak Ya. peraturannya kayak gimana. Dan Mm-mm. itu penting banget menurutku gitu. Nah, Apakah ada perbedaan gitu kan? perbedaan terus apa gitu, maksudnya kayak ya experience-nya soal perbedaan iya, itu dan pengalamannya yang dirasakan dari ya peraturan-peraturan yang ada di situ gitu. Oke. Ini tadi balik ke pertanyaan Mas Iya. Aka. Yang pertama itu masih ingat enggak? Ingat lah. Tanya yang kedua fokuskan tadi. Yang pertama apa itu Mas Denny? Intinya. Bener kan? Aku udah bilang dan satu-satu. Sorry. Orang-orang lupa. Soalnya konteksnya Fokus yang nyambung. kedua. Soalnya konteksnya nyambung. Pertama yang itu, yang soal teh winter. Oh iya, Nah, oke. itu kan udah aku kasih Apakah sustain gitu aku ya? kasih konteksnya tadi kan ada Iya. apa segala macam ya harusnya langsung ke refresh kan. Oke. Ya. Kalau untuk teh winter ini sebenarnya aku ngalamin juga yang UK ini Oh. karena economically unsustainability. Jadi gak sustain untuk income dari perusahaanku, gak sustain. Juga produk yang kita kerjakan, project yang kita kerjakan itu sebenarnya udah banyak duplikatnya. Oh. Banyak inovasi-inovasi yang sama. Inovasi yang lebih Mirip-mirip dari kita itu udah banyak Oke. sebenarnya. Jadi Jadi di situ kita kalah pasar. nggak product market fit ya berarti. Ya, agak product market fit. Aku sebenarnya udah diajarin ini untuk masalah bisnis yang kita sedang bangun tuh apa, produk tujuan kita tuh gimana. Ya. Ternyata ketika aku research di pasar Itu itu udah udah banyak. banyak. Ya. Hmm. Mungkin aku agak spill ya Oke. ini produknya. Oke. Mirip-mirip ChatGPT gitu. Oke. Cuman lebih customizable sama lebih apa ya, powerful gitu. Wih. Cuman di luar udah banyak gitu Oh, yang iya. nawarin Tapi itu dengan pakai harga API-nya OpenAI. tetap pakai API OpenAI, Oh. Cloud, Bard dan lain-lain. Tinggal Kan sama. integrate aja kan. Ya, improve aja ya dari sana, Iya. custom dari sana ya. Cuman di luar itu udah ada yang udah rilis gitu. Jadi Banyak. kita kalah start sama Ya. kalah inovasi. Harga juga kan yang Iya. harus dipikirin. Tapi kalau emang ngomongin ini ya soal inovasi inovasi solusi di startup tuh emang aku ngerasa ya itu udah bikin sesuatu yang bener-bener unik, Iya, fresh. Ini gak pernah ada di pasar itu kayaknya akan sangat-sangat susah gak sih? Yang Ya, ada itu. tuh adalah kita ada sebuah masalah, mungkin masalah ini sudah pernah di-solve oleh tim-tim lain gitu kan atau startup lain, tapi kita How we solve punya it differently. kita Oh, punya iya. pendekatan yang sedikit berbeda atau punya target user yang berbeda atau kita nge-solve-nya dari sudut pandang yang berbeda. Detailnya aja gitu. yang beda. Kita ada tambahan Detail-detailnya. fitur Iya. apa-apa segala Nah, macam. Iya, benar. Karena mengadjust permasalahan yang sedikit berbeda tadi, Iya. walaupun secara general temanya sama. Iya, gitu kan. benar. Itu ada bukunya itu Zero to One. Wih, apa tuh? Wis, Ngomongin apa itu? Gimana tuh? Ya kan, ya namanya Zero to One. Zero to One tuh ya kayak dari 0 ke 1 kan. Itu kayak semisal Zero to penemuan
Google Mm-mm. buat browsing search engine. Search engine. Search engine, Nah, ya, gitu benar. kan. Itu zero to one gitu. Sebelumnya belum ada gitu. Atau kayak Ah, GPT. iya. Paham. Segala macam. Tapi kalau dia tuh sudah sebenarnya mengadopsi dari yang existing, kemudian ya kayak tadi ada Improve, improvement, adjustment. itu bukan zero to one gitu. Bantuan apa? Bukan. One itulah pokoknya. One two. Kayak, oh I have an Iya. idea, this is really interesting gitu. Tapi kalau misalnya kita coba lihat, oh ternyata itu udah ada Udah juga. ada, Gitu. benar. Bukan Kayak zero kamu to one. bikin mau katakanlah bikin online course sih, siapa yang ya banyak Ya banget udah online ada course. banyak. Udemy, Mau hybrid Coursera, apa ya sudah ada gitu. banyak banget gitu kan. Nah, memang susah gitu. Kalau bukan kayaknya orang-orang yang jenius banget untuk benar-benar menemukan zero to one itu, jadi kayak mostly ya orang-orang kita terpilih gitu. Ya. mostly kan kita mengadopsi, mengatur, mengadaptasi gitu kan. Adaptasi. Iya. Ya mengimprove solusi yang udah ada sekarang. Ya, kalau lanjut konteks tadi berarti produknya nggak market, akhirnya gimana tuh? Kayak Nah, ini nah, aku agak sedih di sini sebenarnya dari mungkin Sempet aku nangis nggak? ceritain. Enggak, Sebenarnya enggak kamu sampai cerita nangis. kayak gini aman. Aman Oh, iya. aman sebenarnya. Coba dia terlalu apa namanya? Enggak terlalu terbuka. Ya, enggak. terlalu apa? nanti kan ada editor. Oh ya. Dia hanyut Enggak, dia terlalu dalam gitu. Aku juga udah membatasi sebelumnya ini. Sebenarnya kan dari situ kan ya aku udah tahu, aku udah dikabarin sama CTO ku, ini kita ya lagi unsustainable Mas. Jadi mungkin kita bakal ambil project eksternal karena sebelumnya ini kan internal project yang kita kerjain karena emang produknya kita sendiri gitu. Akhirnya karena aku udah mau dapat income dari mana, akhirnya ada external project. Ya sama juga itu berkecimpung tetap di AI gitu. Jadi Iya, aku ngerjain wrapper-nya doang, ngerjain front end-nya doang yang di ini mobile. Nah, akhirnya aku ya ngerjain di situ gitu. Cuman aku tetap itu jadi pure produk baru atau Enggak. mengadjust produk yang sudah ada untuk nge-solve project tersebut atau gimana? yang eksternal project Yang ini. eksternal, Ya itu cuman adjustment aja sih, adjustment platform. Jadi sebelumnya gak ada mobile-nya gitu. Di Android sama iOS gak ada, akhirnya tim kita itu ditawarin buat ngerjain project ini. Nah, setelah kita berlalu-lalu di ngerjain project ini, akhirnya ya ada kabar gak enak dari CTO ku. Kayaknya kita bakal diabain sih Mas. Soalnya kita ada produk baru. Aku gak tahu Mas Rizky kenapa gak diajak gitu kan. Nah, akhirnya di situlah aku tetap atas nama perusahaan aku stay yang di UK. Cuman akhirnya temu titik terangnya, aku keluar gitu. Aku keluar akhirnya ditarik sama si UO ku yang orang Itali. Nah, akhirnya aku masuk ke perusahaan dia full time kontraknya gitu. Itulah kenapa sekarang kamu di Itali. Ya, ini nyambung ke hukum tadi, ke legal. Oke. Ke legal tadi. Nah, ketika aku pindah, kan ini konteks perusahaannya udah jadi software house nih, bukan produk tentang AI kan. Kan ada di kontraknya itu paling enggak minimal 6 bulan setelah apabila kamu pengen masuk ke perusahaan yang marketnya tuh sama. Kategori produknya tuh sama tentang AI, mana itu wrapper untuk generative text. Gitu kan. Kebayang. Nah, akhirnya aku kan karena secara legal aku nggak melanggar dong, karena aku masuknya ke software house. Beda bidang, which is ini software house yang mana ya udah ada kayak income-nya bukan dari produknya sendiri gitu, income-nya juga dari external project gitu. Juga nggak ngusung tentang AI juga produknya meskipun mereka mau bikin lagi gitu. Tapi ada ini nggak spesialisasi nggak? Maksudnya kadang kan ada software house yang spesialisasi nge-solve problem apa gitu. Oh nggak ada spesialisasi. External project ambil gitu. Ajar aja gitu. Ajar aja dari klien. Karena di sini mungkin lebih ke perusahaan untuk bertahan hidup aja sih sebenarnya. Saya masuk ke sini juga kan full stack software developer, which is aku desktop ada, web ada, mobile ada kan. Udah semua mau apa kamu? Insting bertahan hidup sebenarnya ini. Mau gak mau aku belajar gitu. Karena ya mungkin buat infra juga deploy sendiri servernya segala macam. Enggak, kalau deployment server itu dari merekanya. Soalnya kan external project kebetulan udah ada projectnya, cuman kita adjust platformnya aja gitu. Jadi udah ada infrastrukturnya dari klien udah ada. Infrastruktur dari klien ya berarti ya. Benar. Aku cuman fokus development aja gitu. Ya itu kalau secara legal gini, bedanya di luar tuh mungkin karena aku developernya ya, di tiap project yang aku kerjain itu ada namanya kayak IP apa gitu namanya. Itu intinya tentang kepemilikan perusahaan atas project yang saya kerjakan.
gitu. Mungkin di Indonesia juga ada, cuman aku nggak tahu. Aku belum pernah tanda tangan itu kalau di Indo. Cuman kalau di luar aku udah 2 kali kayaknya. 2 kali apa sekali ya? 2 kali. Aku konfirmasi di sini 2 kali. Itu aku tanda tangan tentang masalah project itu. Jadi kepemilikannya ini projectnya punya siapa? Itu harus di ini banget di sana di luar itu. Jadi ini semuanya aku ngerjain ya. Aku bisa aja ngopi projectnya. Aku bisa bikin baru gitu, project kayak gitu dengan source code yang ada. Iya. Soalnya kan aku developernya kan. Iya. Nah, di mana kalau aku tanda tangan aku nggak boleh. Aku nggak boleh bikin sama mirip kayak project yang aku kerjain. Itu nggak boleh. Nanti aku kena apa ya? Kena hukuman di sana di Eropa itu yang agak susah. Definisi Kalau miripnya tuh semirip apa sih? Entah Contoh dari contoh lah, fiturnya, contoh entah contoh. dari fiturnya, flow lebih ke flow sih, Lebih flow-nya ke flow-nya. produknya. Semuanya yang aku kerjain sekarang kan tentang recording terus di transcript sama AI. Nah, aku meskipun bikin beda UI tapi flow-nya tuh sama, aku nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh bikin Secara kayak flow gitu. ya, secara Iya. flow besarnya lah gitu ya. Ide kan itu idenya. Ah, Oh, iya, ide. iya, Gitu. iya, iya, iya. Itu nggak boleh aku bikin mirip seperti itu nggak boleh. Idenya. Iya, Itu idenya. secara legal ya. Heeh. Itu sampai kapan? Ada jangka waktunya gitu kah, selama berapa nggak boleh Nggak ada selamanya. selamanya? Iya. Soalnya tertulis itu, bayangkan 1000 tahun berapa? Aku emang bakal hidup 1000 tahun. Oh, ada tulisannya? Ada Berapa tahun? tulisannya 1000 tahun. 1000 tahun. Iya. Ya, siapa tahu Anda panjang umur. Waduh, Minum apa? Ramuan buah panjang hidup umur. abadi ya. Iya. Itu legal sih yang di luar mungkin diterapin. Intinya kayak aku as a developer gak boleh. Semuanya aku nanti punya Sebentar. perusahaan gitu yang sama. Aku gak boleh jiplak idenya mereka gitu. Bahkan pindah ke company yang idenya seperti itu juga nggak boleh berarti kan? Aku belum tanya masalah itu, tapi harusnya gak boleh. Nggak boleh kan? Heeh. Lebih ke mengusulkan aja sih. Semuanya aku pindah nih ke company kemana gitu. Aku tiba-tiba ngusulin ide kayak gini nih. Tapi ada aku di dalamnya gitu. Sama aja ngambil ide kan. Iya. Gitu. Ah. Aku gak boleh. Yang susah itu, masalahnya aku gak tahu di next company apa bakal ada ide seperti ini. Nah, Kan aku gak tahu. itu kayak gitu tuh, itu gimana? Maksudnya gini, oke, tadi kan katakanlah ada flow-nya gitu ya. Iya. Flow A, B, C gitu misalnya Iya. flow-nya gitu kan. Oke, kita tahu nih, nggak boleh ke company yang ada seperti ituannya. Ha-ha. Nah, yang pertama itu, ini aku bingungnya ya. Iya, Yang iya, pertama, gimana? Kadang kan kita apply ke company kan nggak tahu itu kan. Ya udah, coba-coba aja gitu kan. Ternyata baru taunya ketika udah proses interview atau pas masuk. Iya Itu yang benar-benar. pertama. Terus yang kedua, misalkan nih kita apply ke sebuah company, flow-nya gak seperti itu awal-awal. Ya. Tapi ternyata setelah jalan-jalan, bukan kita yang mengusulkan, Tapi tapi udah timnya. ada dari idenya mereka iya gitu dari kan. tim lain gitu, Ah. di tim company tersebut secara apa ya diskusi akhirnya keluar seperti itu. Nah, tapi kita ada di tim tersebut walaupun kita bukan yang mengusulkan. Nah, itu gimana? Nah, Nah, makanya Kayaknya nggak aku se-strict itu nggak sih? masalah strict atau enggak, lebih tepatnya ketahuan apa enggak. Oh. Ya, kayak gitu. iya, Dan iya. Balik juga lagi ke situ. untuk ngevalidasi apakah produk yang diusulkan benar-benar datang dari idenya baru kan juga Iya, gimana susah. caranya? Gimana caranya? Gimana caranya? Gak Masa se-strict di itu harusnya. interview satu-satu gitu? Juga mungkin itu demi keinian mereka sih, privasi projectnya mereka aja sebenarnya. Cuma kan orang luar gak mungkin semuanya aku pindah di perusahaan Indo nih sama inovasinya. Nah, gak mungkin kan kayak si CEO ku nge-explore perusahaan ini produknya apa gitu. Iya. Ada waktu gak Iya. si CEO ku buat Iya. apa ya, buat nyari tahu gitu kan. Ya lebih tepatnya tahu apa enggaknya aja sih. Mhm. Cuman aku menjaga itu Ya, profesional aja lah ya. ya profesional aja. Soalnya kan pernah kan dapat entah tawaran freelance atau apa gitu. Aku tanya, ini project flow-nya gimana? Aku mesti tanyain itu pertama. Ya project flow produknya nih soal apa? Iya. Aku mesti tanyain itu kalau semuanya Kan ada juga tawaran project. di Indo juga ada sih kayak Ya. kita nggak bekerja di bidang teknologi gitu kan ya kompetitif Teknologi kita nggak boleh daftar ke kompetitor. Nah, lebih ke Ya. berapa tahun gitu. membatasi kompetitor sebenarnya. Ya, kayak gitu-gitu. Berapa Ya, tahun? 1000 sama. tahun gitu kan. Aku jujur itu, ya, aku kaget kan. Oh, 1000 tahun. 1000 tahun siapa yang mau hidup selama itu kayak gitu kan? Ya, selamanya gitu ya. Gak ada yang tahu. Iya sih, tapi Wis. Nah kalau semisal ada tips dan trik yang bisa dikasih ke teman-teman nih yang pengen juga untuk kerja di luar negeri remote, apa aja yang harus dipersiapkan? Gitu? pertama yang paling penting itu adalah ya doa dan usaha ya. Yang pertama, Doa atau usaha? Apa doa dan doa usaha? dan usaha. Dan niat. NN berarti ya? Iya, Bukan or. Bukan or. nggak NN, pakai NN. Doa dan usaha itu pertama. Juga apa yang kita pengen dalemin, intinya kita semuanya pengen belajar React nih.
kita pengen powerful di situ, masterful gitu di React, ya udah pelajarin di React gimana sekiranya kita udah master di situ. Nah, kedua itu kalau ingin kerja di luar negeri itu yang paling penting tuh bahasa Inggris sebenarnya. Nah, mungkin ini. aku agak sedikit cerita ya di sini ya. boleh Masalah boleh, bahasa boleh. Inggris Boleh. ini jujur kalian bisa belajar di mana aja sebenarnya bahasa Inggris, entah belajar via YouTube atau mana. Bukan nggak perlu ya sebenarnya. Tapi kalau emang kalian pengen dibimbing gitu, jadi kalian belajarnya tuh ya harus ada mentornya biasanya. Entah itu kalian daftar di kampung Inggris atau apa kan gitu kan. Nah, karena aku dulu ketika mondok, aku jujur lulusan pesantren Darul Gowal Karomah, boleh nyebutkan gitu. Boleh, Ya, boleh, 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 boleh. boleh. Gowal Karomah. Boleh lah. Aku dari Burom lah. Burom lah. Burung lah. Itu belum lah guru SMK aku jujur. Aku di SMK Darul Gowal Karomah. Itu kan aku ngambil bahasa Inggris kan. Kok di komplek bahasa Inggris. Jadi aku udah ada mentor di situ yang ngajarin aku dari segi speaking. Ngobrol sama bahasa Inggris terus teori. tuh ya sama mentornya nih ya. Ya ngobrol bahasa Inggris, cuma kalau gak ketahuan gitu kadang kan gitu kan. Ada Oh, peraturannya kan wajib ngomong bahasa Inggris. Kalau gak Ah. ketahuan, gitu. Kan Eh, ada kayak gitu. Cuman keren itu ya. menerapkan disiplin aja sebenarnya. Tapi aku suka metode itu sih sebenarnya yang di pesantren. Nah, itu pertama untuk belajar bahasa Inggris bisa di mana aja sebenarnya. Nah, cuman ada beberapa perusahaan, semuanya ya, perusahaan luar ini ada cabang di Indo. Itu ngeharusin TOEFL biasanya. Ada yang ngeharusin TOEFL. Ada perusahaan luar Ya, yang tergantung luar, ada dia cabang punya cabang di Indo. Oke, kebayang. Dia ada, aku dapat cerita dari teman itu ada yang harus entah minimal TOEFL-nya 500 atau berapa gitu atau 400 gitu. Nah, kalau aku jujur itu gak pakai TOEFL. Cuman tes interview tes kecil-kecil lagi tuh Ya, bahasa Inggrisnya. Ya, yang penting kita belajar bahasa Inggris tuh buat inilah pegangannya kita gitu. Meskipun kalian gak kerja di luar negeri itu penting kalau Oke. menurut aku buat dunia programming Iya, ini. iya, betul. Oke, tapi gini, Apakah? misalkan kita udah belajar bahasa Inggris nih, Iya. udah kita pengen ke sana, kita sabar Dan, dia sensitif banget loh kalau ini. Masih mikir, tenang. Kita udah belajar bahasa Inggris, kita pengen ke sana lah, pengen kerja ke luar negeri gitu kan. Iya. Yang mau juga nih gitu kan. Iya. Nah, kita udah belajar bahasa Inggris. Nah, kalau misalkan tadi ada tolak ukurnya, harus TOEFL sekian dan lain-lain. Iya. Oke lah, kelihatan lah ininya ya, tolak ukurnya gitu kan. Tapi kalau misalkan ke company yang nggak ada tolak ukurnya gitu, nah itu gimana caranya kita ngevalidasi diri kita? Kita udah ready nih atau belum? validasi diri Karena kita. iya, karena iya. aku Heeh. rasa ketakutanku itu gitu. Oke, aku bisa Iya ngomong, sih. bisa listening, tapi apakah itu udah oke gitu kan? Karena kadang ya ini problemku ya. Iya. Terus kalian cerita nih gitu. Iya. Kalau ngomong bahasa Inggris yang kaku, itu aku bisa. Tapi kalau misalkan nih lagi ya masa ngomongin di kantor ngomongin kerjaan terus kan kadang Iya, enggak kan, kadang buat nanya kabar, bercanda-bercanda apa gitu ya. canda gitu kan. Basa-basi. Aku nggak bisa. Aku nggak tahu gimana cara ngobrolnya kalau udah pakai bahasa iya, Inggris yang iya. kayak gitu-gitu. Nah, itu apakah perlu gitu kan? Ini cerita pengalaman lagi ya sebenarnya. Boleh, sikat. Kadang orang luar tuh ada aja jokes-nya gitu kan. Nah, iya itu. Cuman diselingi dengan kata-kata kasar. Fuck gitu. apa? Iya. Anu gitu apa kayak ini nyindir gitu disensor apa? aja ntar mungkin. Ya entah itu berkaitan dengan ya minat atau apa gitu. Ada. Oh, Iya, beneran gitu. ada. Pas daily stand up itu. Iya, ada. Itu side jokes-nya mereka biar ice breaking. Ice breaking-nya Itu caranya biar gak kaku ya. Iya. Tapi kita juga gitu kan ya. Maksudnya kayak Iya, cowok- tapi kan Iya. Iya. Kan enggak, tapi tidak di kantor juga, Pak. Oh, Anda memang kalau di kantor gitu cara ngejoknya cara bercandanya enggak dong. Tidak dong. Kalau di luar itu ada kayak gitunya. Jadi entah itu di via chat atau di via meeting, biasanya buat ice breaking aja, semuanya udah di-explain gitu gimana problem solvingnya. Itu udah kita ice breaking daripada langsung nutup kan kelihatannya tegang kan Iya. gitu. Jadi ada ice breakingnya biasanya. Dan ini loh ngeresponnya gitu. Karena aku kan ada temen juga kan di di luar. Aku sering latihan sama dia lah. Namanya Iya. James gitu kan. Nah, dia problemnya nih ya. Dia sering ngejok lah. Iya. Sering gini. Aku paham gitu loh. Aku maksudnya paham dia lagi ngejok dan lain-lain gitu ya. Walaupun nggak pakai kata-kata kasar tadi. Iya, benar. Tapi gimana cara ngerespon? Aku pengen ngerespon balik lah gitu kan. Kayak di Indo ada yang ngejok kan kayak wah kayak kita heboh juga. Nggak tahu gimana caranya. Aku jadinya cuma ya hahaha ya gitu Tapi- doang, kayak terkesan aduh kok aku jadi kayak
terkesan cuek ya. Iya, Kayak iya, temanku, benar-benar. temanku misalkan Dan ini lagi ngejok terus aku kayak hahaha iya Dan gitu kan. Agak cuek kan kesannya. Iya kayak aduh gimana aku gitu. nggak mau terkesan cuek nih Iya. gitu. Tapi kalau dari situ kan kita bisa bilang dan asumsikan ya apa ya, untuk kebutuhan kerja dan profesional itu udah enough gitu. Tapi lebih kepada ya candaan segala macam itu kan biar cuman bonding lah iya, gitu cuma kan, kayak gitu. bondingnya. Tapi Biar untuk- kerja gak cuma kerja doang gitu. Iya, tapi untuk professional life ya udah gitu. Tapi aku penasaran, maksudnya kayak proportionnya gitu. Maksudnya kayak yang paling ditekankan ya asumsiku ya pasti speaking gitu kan ya. Speaking, iya benar. Dan pertanyaannya adalah apakah kayaknya mereka juga nggak terlalu mempermasalahkan grammar kita gitu. Nggak. Kemudian apapun ketika kita writing juga komunikasi via Slack, Discord segala macam gitu. Ataupun ketika di meeting kayak semisal kita ngomong he doesn't have bukan he don't have gitu kan. He don't have, Padahal iya. harusnya he doesn't have. He doesn't have, Cuman iya. ya udah gitu kan. Kalau dari segi itu mungkin gini, mereka kan secara bahasa yang penting ini kan, yang penting ngerti. Nah, di konteksnya yang kita tulis itu meskipun nggak secara grammar ya, itu nggak apa-apa dari mereka tuh nggak apa-apa. Entah kita harus pakai imbuhan es kan kalau subjek ketiga gitu, itu nggak terlalu dipikirin sebenarnya. Soalnya kan ya balik lagi, apalagi yang sekarang ini kan apa ya, ada project selain orang Inggris kan maksudnya. Itali sama satunya Romania. Itu ada. Nah, di situ tuh ya gak terlalu mentingin grammar tuh gimana enggak. Ya as long as we understand each other Bener. enough gitu ya. Ya, tapi kalau dokumentasi gimana? nah, kalau dokumentasi Nulis dokumen atau apa gitu. dokumen Kadang kita API-nya atau apa gitu ya. Kadang software engineer suka nulis dokumentasi apa itu kan harus. Kalau Grammarly. Karena aku pernah ini di manajerku kan. Iya, Di kantor kan gimana? kadang nulis pakai bahasa Inggris juga gitu kan. Terus nih coba belajar ini Kak, grammar Kak. Kamu kalau dibaca tulisannya pusing aku bacanya. Dia bingung gitu. Kadang kan ya grammarku gak bagus bener, gitu kan. bener. Nah itu gimana? kalau dari segi dokumentasi Harus kita bagus kan dong. out of speaking kan. Ah. It's like a writing aja kan sebenarnya. Ya udah, kalau dari segi tulisan kita bisa pakai entah itu Google Translate atau Grammarly buat benahin grammarnya. Kalau dari speaking kita yang penting ya understand each other aja gitu sebenarnya. Dan kayaknya kalau soal writing it's not a big deal juga kan. Iya benar. Karena ada tadi ya ChatGPT lah. Iya. Terus, Kayak itu kayak gak tahu aku ketika bikin docs juga itu ya maksudku kayak aku sampaikan aja poin-poinku. Aku mau nulis ini di latar belakang, kemudian poin-poin bullet poinnya di penjelasannya ini gitu. Nah, ya udah aku cuma bilang ya please rephrase it into biar more kontekstual, kemudian apa ya kan kita juga nulis ada tujuannya itu apakah kita pengen persuasif gitu untuk mengajak gitu ataukah kita cuma terdengar fun atau inform gitu tujuannya buat informasi ya udah dia bakal nge-rephrase dan sesuaikan gitu pun juga kalau misal ada kata-kata yang asing ya udah bilang aja please make the tulisannya itu jadi more casual jadi bisa dipahami semua orang banyak solusinya lah intinya kalau penulisan kalau penulisan banyak solusinya dan ya paling penting ya kayaknya yang speaking ya karena kita itu kan kayak langsung ngobrol gitu kayak bayangin oke aku mau speaking tapi aku harus punya skrip dulu apa aja yang harus aku ngomongin kan nggak mungkin kan maksudnya kayak ya itu kayak impromptu dan ya udah gitu secara langsung secara sadarnya kita gimana bicara dan juga kita nggak pernah tahu dan nggak bisa nebak kamu mau tanya apa ke aku gitu nggak mungkin dipersiapkan semua gitu kan benar. So we have to be really prepared about the speaking skill gitu yes exactly yeah. I think we have to close the in English kan? In English. So, okay. Okay, thank you. Ini mau ditutup sekarang? Nggak tahu. We need to. If you still have more question, or maybe about waktu berapa? The time. 1 jam, 1 hour. Okay. We already talk for 1 hour, so we need to close it now. And I think Dani ideas is good. We can close it using English, so the editor can. But before we are closing this podcast, okay. I think maybe Barok or maybe you and me have a closing statement in English. Okay. Yeah, anything about how do we prepare to working remotely in kalau luar negeri bahasa Inggrisnya apa? Abroad kayak gitu kan. Abroad apapun itu, anything you want to say to
camera or to the audience before we close this podcast? Ya, Dani first. Eh, enggak lah, ya. Ruang tamu lah. Apa? Ruang tamu. Kenapa Di ruang tamu. Ruang tamu nih. Ini cuma sekedar kata-kata motivasi aja kan. Ya apa? Oh, ya. Nggak harus kata-kata Bebas, sih. bebas. Maksudnya kayak apapun aja yang pengen disampaikan. You can free to speak. Maybe I just say in one ini kameranya. paragraph. I think never underestimate yourself. Ya, just that for Never me. underestimate Ya, yourself. jangan pernah. Soalnya kebanyakan orang tuh selalu nge-underestimate diri mereka sendiri gitu. Aku agak ini sih ke statement teman-teman yang apa ya? To someone that talk to me, he is really like I'm under. Itu bener-bener ditegur loh sama CEO ku. Kamu tuh gak boleh. Aku kok pakai bahasa Indonesia gimana ya? Buat ngejelasin aja Ini ya. editornya pusing nih. Aduh. Iya. Ini buat ngejelasin aja ya. Aku soalnya pernah ditegur karena aku bilang aku umur 22, aku gak ngerti masalah kayak ginian mungkin, sir. Jadi aku gak bisa bantu banyak. Aku langsung dimarahin. I don't give a fuck about that. Don't underestimate yourself. Although you are the younger in this company, I don't think you can serve a good solution for us because it's not about the end. It's not about the age. It's about how to you solve this fucking problem. Mesti gitu. Itu buat motivasinya, buat ngerasin maksudnya. Ya. Jadi ada F word-nya itu, fucking word-nya itu buat ngerasin Buat kita gitu. memperkuat kita. Iya, Ya. gitu. Iya. Intinya itu. Ya, Jadi never underestimate Ya yourself. dan it depends how we respond to that fact kan. Iya. Apakah kita baper? Ya, balik ke itu, sih. Ya. Ya, just that from me. Dani. Kamu lah kan urut gini. Oh enggak, aku penutup. Terakhir sekalian nutup. Hah? Dani. Jadi suka gitu soalnya. Iya. Kan tiba-tiba ada ide terus tunjuk temennya gitu. Gimana kan? Kamu dulu. Lo aku dulu. Dulu. Apa anjir aku bingung mau apa ya? Lah ya makanya kamu sok ngide gitu. Nggak, sebenarnya idenya tuh buat Barat tadi. Oh ya. iya. Tapi apa ya? Kalau aku bisa ngomong ke diriku di masa depan, lalu, masa depan. ya, kayak diriku di masa depan melihatku yang sekarang. Iya. Gitu. Bisa nanti. Tunggu aja. Danny, I just want you to know that. Yeah, I know that you from this. Sekarang tanggal tahun berapa? 2024. 2024 kan. Yeah. 2024. Okay. You really want to go to abroad. I think, yeah, all of us have kind of imagination kayak salju tuh kayak gimana. Kemudian kayak, I think the world is really luas banget gitu kan. Kayak aku nggak pernah tahu. I never know that kayak what kind of problem yang ada di luar sana. Kemudian kehidupan seperti apa yang ada gitu. Jadi kayak ya makanya kenapa pengen coba keluar negeri juga. Dan ya apa ya, manajerku juga bilang, kamu harus pernah ngerasain di luar negeri karena itu bakal ngasih experience dan perspektif yang berbeda kayak gitu kan. Nah, Manajermu ya? Manajermu kan? Manajerku juga kan? Jadi kayak gitu kan. Ya campur-campur ya karena aku nggak begitu pede lah untuk sekarang. Tapi ya gitulah. Ya. Itu konteksnya kayak hi kids gitu kan. Oh gitu. Hai Dani di masa depan gitu. Akak nggak tahu tren itu. Tahu. Apa? Yang gitu itu. Ya. Kayak gitu aja. Ya. Dari apa nih? Ya dari Mas Saka. Ya, ya mungkin aku mau ngomong. I know that. Enggak jadi pakai bahasa Inggris, aku udah pakai bahasa Inggris aja. Enggak, aku terharu lah. Hah? Terharu. Aku belum ngomong apa-apa Dan. Ya karena aku abis mood ngomong bahasa Inggris. Kalau tadi aku aja campur-campur. Ya sama aku juga campur-campur. Kamu jadi gak pede gini. The important thing is our message is served to our auditor. Yeah, so I think all of us have a different story, different goals, different background, and yeah, we have our own goal that we need to achieve in the future, and it is hard to go to that goals, but I think we need to keep learning, keep doing, keep improving, and do it with fun, with our heart, gitu. Lakukan sepenuh hati gitu.
Kamu tadi mau ngomong apa ya? Kata-kata lakukan sepenuh hati. Oh, do it with your heart. Yeah, it's apa ya? I think it's really normal to Ungkapan translating the word in English with our Yeah. apa ya? Kosakata in Nah, bahasa itu. Indonesia. Our vocabulary is maybe different, but the meaning is the same, I think. Yeah. ya. But I get the point. Ya itu. Kadang aku juga ada rasa takut kayak, anjir aku kalau misalkan ngomong pakai bahasa Indo kayak bisa nih aku bikin diriku sedikit lebih keren nih. Tapi kalau pakai bahasa Iya. Inggris kayak kenapa ya? Kayak jadi orang nggak bisa ngobrol gitu. Ya, I think that's it. Kayaknya aku perlu latihan banyak ngobrol sama kamu deh. Terus sama aku enggak kok. Ya, kita bikin English Day di Gather Loop. Wah. Yang ketahuan ngomong bahasa Indo. Wah, enak tuh. Pasti kita dari dulu pengen bikin kayak gitu dulu, kayak gitu terus aja. Tapi Iya. nggak kejadian. Nerapin sistemnya ini Di kos-kosan, pesantren. dikontrakkan, nggak jadi. Satu hari doang, besoknya bahasa Indo. Iya. Oke, cool. Oke, cool. Dari itu tadi kita udah banyak bahas ya cerita-cerita seru banget. Thank you Barok udah datang karena kemarin kita kehabisan ide ngobrolin apa ya. Oh, ada Barok. Datang. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak soal pengalaman gitu kan, pengalaman di UK dan Italia gitu. Terus tadi aku juga banyak dapet apa ya? Sudut pandang baru, dapat motivasi juga dari Barok apa ya, kayak kalau kita pengen sesuatu udah coba dulu aja gitu. Yeah. Pede aja gitu kan. Jangan underestimate diri kita. Yeah. Itu jangan pernah, karena itu terkadang yang membuat diri kita itu Down. tidak Yeah. improve, padahal sebenarnya kita bisa gitu. Kalau gagal gak apa-apa, iterasi lagi, lakukan lagi gitu kan. Nah, itu yang benar tuh. Katakan. Oke, kalau gitu dari Barok sama Dani ada tambahan lagi? Oh ya udah. Udah. Oke, kalau gitu thank you teman-teman yang sudah nonton podcastnya sampai habis. Terus seperti biasa jangan lupa di like, di subscribe, di share juga ke teman-teman yang mungkin ada impian pengen kerja kayak Barok ke luar negeri gitu kan, dari Indo gitu, walaupun di desa tapi bisa impactful, bisa sharing-sharing ke teman-teman, bisa bantu teman-teman buat improve gitu kan. Ya, itu aja mungkin dari kita. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Thank you semuanya.